Game pertama permainan antara OP Pegasus melawan Aura Esports. So, sebelum kita mulai MDL Arena minta tepuk tangannya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah hadir di Perbanas Institute dan kita masuk ke dalam game yang pertama. Masih dipandu bersama Radit, Overkill dan juga Choji yang akan segera kita saksikan di mana ini adalah game pembukaan untuk kedua belah tim. Ya, dimulai dengan ada sedikit gangguan juga. Ini udah tipikal Tigreal ya. Yap. Tegar biasa kalau misalkan udah di awal-awal ngebuka-buka vision terlebih dahulu. Apalagi dengan adanya combo dari Gashen. Ini tinggal main bagaimana scouting dan juga pick off bisa dijalankan oleh teman-teman dari Aura. Iya, tapi menurut aku ya, dengan pemilihan Gashen ini juga bisa menjadi jawaban sih. Karena nantinya bakal cukup susah untuk hero-hero pro lane dari OP Pegasus menghindari burst damage yang besar dari Gashen itu sendiri dengan kombinasi incandescence-nya. Tapi kali ini memang gangguan terlihat ke arah jungle dari Aura Esports. Benar-benar menekan untuk Fabian agar nggak bisa mendapatkan farming dengan begitu bebasnya. Dan terlihat GB sedikit terdelay di sana karena coba mengganggu ke arah lava golem. Ya, dan ini juga udah menjadi salah satu tempat pembuktian juga ya bagi GB sebagai salah satu assassin power. Apakah ini akan works atau tidak untuk di game kali ini? Karena dari segi rotasi awalnya aku suka dengan adanya permainan dari GB. Udah mulai ada jemputan dari teman-temannya dari segi jungling Aura. Seperti sekarang, udah mulai diambil juga. Seenggaknya ini akan ada beberapa gap. Bukan dari segi level, tapi dari segi bar XP-nya. Iya. Yang kalau ditumpuk, apalagi kalau turtle diambil oleh OP, early game-nya Aura mungkin akan ketekan. Early game Aura akan ketekan ya. Domino efeknya itu sih. Iya, itu harus jadi perhatian juga sih untuk Aura Esports. Memang beberapa detik lagi, Turtle yang pertama akan segera hadir, tapi setup sepertinya sudah dipersiapkan juga. Dan OP Pegasus, mereka masih berusaha untuk mencari celah nih, untuk mencari objektif lain sepertinya. Tolenya belum level 4 soalnya, jadi Special Migration dan juga Valeter Koyam masih belum ready nih untuk sekarang. Begitupun juga dengan Penalty Zone untuk di arah dari OP. Jadi dari sisi power kayaknya masih belum terlalu eksplosif, kecuali dari Martisnya Fabian dengan Mortal Coil. Masih bermain dengan cukup aman kedua belah gold laner, meskipun Iron Shiki menerima pokingan damage yang cukup masif ya. Harus sudah mulai aware karena jangan sampai dia kehilangan satu minion catapult di bagian belakang sana dan sepertinya OP Pegasus set up Turtle sudah mereka lakukan. Ya, sementara itu dari teman-teman Aura, mereka masih mencoba untuk scouting dan udah mulai notice satu player. Dari Richie, dia nggak dibolehin backstep oleh teman-teman dari OP. Yang problem ini, lihat bagaimana level di depan sana. Dari Tigreal udah masuk ke level 4, tapi Tato. Yap, penalty zone sudah boleh dibuka, tapi masih berhasil mendapatkan Turtle yang pertama untuk Fabian. Mencoba untuk menghindar, tapi seperti Zevera tertinggal di area belakang. Implosions di pop up dan sepertinya nggak bisa selamat. Pick off pertama yang langsung didapatkan oleh Aura Esports. Tapi akhirnya ada pertukaran ya, dengan adanya Turtle yang dilepas, otomatis untuk Iron Shiki di area top lane itu juga dilepas. Yap. Jadi seenggaknya pertukarannya Turtle antara gold laner. Di mana ataupun siapa yang lebih worth it untuk sekarang? Menurutku sama-sama oke sih pertukarannya. Apalagi yang bawa damage untuk Aura untuk sekarang ya. Ada Martis dan juga Cloud, tapi Martis nggak selamanya punya damage besar loh. Kalau Cloud iya. Biasanya kalau snowballing di awal, itu domino effect-nya bakal membuat Martis punya damage yang besar. Karena lebih fokus untuk item-item ofensif. Enggak, maksudku untuk late game di yang ke-17 menit, 18 menit, biasanya kan udah mulai menghilang tuh damage-nya. Oke. Dan mungkin itu adalah waktu di mana Cloud masuk sebagai core dealer damage utama. Ya, benar-benar harus sudah mulai diantisipasi juga. Tapi memang untuk di game pertama menit ketiga ini, agresivitas dari Aura Esports belum terlihat. Mereka lebih main responsif aja, menunggu momentum dari OP Pegasus yang memang dari tadi, turtle yang pertama udah terlihat. Gimana mereka coba untuk memainkan situasinya ketika turtle pertama di kontes, masih bisa menghindar. Tapi di bagian top lane, cukup aman untuk Iron Shiki bermain dengan Battle Mirror Image-nya. Ya, dan ini dia untuk dari segi emblem yang diambil oleh Gashen di sini. Dengan dari Little Ignition, ya kan? Dan juga Rapture, ini udah pasti bakalan menembus banget damage-nya ke arah teman-teman dari OP. Namun, kita juga harus melihat bahwa Impurage dan bahkan tidak ada Bounty Hunter loh di tangan dari Nolan. Ada tapi full ke arah damage potensial dengan Assassin Emblemnya. Jadi berarti ini Nolan dan Gashen sih yang bakalan jadi highlight menurutku untuk di game kali ini. Tapi Special Migrations yang connect Iron Shiki masih sempat pre-fight. Dan juga Battle Mirror Image untuk defensif. Masalahnya informasi telah diterima dan sekarang Astral Echo connect ke tubuh dari Iron. Pergerakan dari OP cukup difokuskan ke arah top lane ya. Bahkan mereka tadi sempat menghilangkan ataupun merelakan Turtle yang pertama. Kemungkinan akan terjadi lagi melihat dari segi rotasinya OP. Namun sekalinya mereka mendapatkan gol, menurutku ini bakal jadi problem banget untuk Aura. Dan kembali Implosion yang dibuka. Blazing Duet dari Iron Shiki belum bisa menyelamatkan nyawanya. Memang ada pertukaran dengan Tolen, tapi di sisi lain lihat kombinasi skill Incandescence dan berhasil men-take GB. Richie, kombinasi skill yang sangat-sangat manis. Ya, lagi dan lagi Iron Shiki menghilang, tapi seenggaknya untuk sekarang
Pertukaran sudah mulai diuntungkan oleh Aura dengan menghilangkan jungling power-nya. Ditambah lagi dengan dari Turtle, sepertinya Gold akan shifting ke arah dari Aura Esports. Tinggal bagaimana mereka menutupi kekurangan atau kerugian dari top lane. Tapi lagi dan lagi, Shinobi Zone. Yap, masih berhasil mendapatkan retributions yang sangat tepat waktu. Mencoba untuk take down seorang Zevera, masih cukup aman. Dihindari dengan Mortal Coil, special migration flicker dari Tole. Tapi kali ini datang bala bantuan Crispovia, engage ke bagian depan. Sacred Hammer dibuka, Zevera dalam bahaya. Fabian engage, tapi masih belum ada momentum untuk melakukan Decimate. Dan itu dia Decimate yang kita nantikan. Pick off kembali ke tangan Aura Esports. Satu ditukar dengan adanya dua player dari Aura ya. Iron Shiki-nya agak sedikit dilepas, namun power dari Martis dan juga Richie sudah mulai di-amplify. Dan bahkan sekarang udah ditemanin juga oleh Richie, membuat OP akhirnya kehilangan advantage di arah early game tadi. Wow, conceal play yang berhasil diantisipasi oleh Richie. Pergerakan dengan incandescence yang sangat-sangat apik, membuat dia terhindar dari mautnya. Ya menurutku ini untuk dari OP sendiri, setup-nya juga masih kurang tebel sih untuk di menit-menit kali ini. Apalagi dengan adanya Gashen dari Richie yang targetingnya dari tadi bagus banget. Oh, Implosion. Cukup berbahaya. Masih coba untuk Violet Migration dan juga menghindarkan dirinya Tole. Menghindari Fabian dan juga Crispovia. Masalahnya sekarang Zeltron yang di-engage. Di bagian top lane sudah mulai aware, dipaksa untuk mundur, merelakan outer turret top lane ke tangan dari Aura Esports. Ya, dan bahkan untuk Aura sendiri sekarang udah benar-benar nutupin banget keuntungan dari OP yang didapatkan untuk daerah top lane. Namun juga jangan lupa untuk ada aspiran yang baru nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian draw pertama kali, kalian bakalan dapat diskon 50%. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kalian ambil sekarang juga. Kita nungguin gak sih teman-teman di sini yang hadir ke MDL Arena buat gacha di sini ya? Bener banget. Secara langsung ya. Leslie dan juga Cakna berarti ya? Iya loh, itu skinnya benar-benar bagus banget untuk kedua hero yang ada di Aspiran sekarang. Tapi kita kembali ke dalam gamenya. Aura Esports sudah mulai memimpin permainan dengan 1000 gold lead mereka di menit ke-6 ini. Dan semakin di arah late game, ini akan menjadi PR khusus untuk OP Pegasus. Karena kita lihat, seorang Iron Shiki masih cukup aman untuk mendapatkan semua farmingan yang dibutuhkan. Iya, yang aku perhatiin dari tadi juga patternnya Crispovia sih. Dia ada implosion sesekali. Walaupun emang nggak terlalu efektif, tapi presence-nya dia yang menjadi ancaman bagi OP. Karena walaupun udah ada Novaria, mereka akhirnya nggak bisa owning outer turret mereka sendiri. Seperti sekarang, lihat pergerakan dari Crispovia di area bottom lane. Special migration. Langsung connect. Seperti Raja Nakal nggak bisa untuk selamat dan berhasil di pick off. Apakah pertukaran ada di bagian bawah? Dan iya, GB lagi dan lagi menjadi target utama dari Crispovia. 1 untuk 1, tapi timingnya ini Turtle yang ketiga sudah mulai hadir. Dan apakah Aura Esports akan memegang kendali Turtle yang ketiga? Oke, Raja Nakal tumbang. Tapi ingat, untuk dari segi frontline power pun Fabian juga udah mulai snowballing dari sekarang. Ditambah dengan Retar yang hancur di arah bottom lane. Kembali special migration yang di-engage. Penalty zone gagal sepertinya untuk menangkap member dari Aura Esports. Astral Echo memang connect ke Richie, tapi untungnya belum ada follow up sisi di sana yang membuat Richie masih bisa disengage. Bahkan di menit-menit ke-7 aja nih 4-1 udah bisa dilakukan loh oleh Aura. Lihat bagaimana positioning dari Iron Shiki menutup kesalahan dia di arah early game tadi. Mulai farming ke arah jungling area dari OP dan bahkan ngambil ke arah minion wave sendiri. Yang kebetulan OP pun juga kelihatan dengan sangat luas. Mereka semua di turtle. Iya. Gak ada yang ngambil defensive mechanism untuk di arah bottom lane-nya. Sementara dari Aura, mereka mencoba sekuat mungkin untuk mendistract fokus-fokus dari teman-teman OP kepada teamfight yang akan hadir. Seperti dengan contohnya Richie sekali nongol. Abis itu langsung cabut lagi ke belakang. Dan dari Raja Nakal juga seperti sekarang. Terlihat Zevera menahan semua damage yang masuk, tapi masih Raja Nakal. Penalty zone flicker dikeluarkan. Crispovia dalam bahaya, terkena special migration. Dan sepertinya mau Zevera yang di take down. Mencoba melakukan pertukaran, tapi sangat disayangkan Tole. Member kedua dari OP Pegasus yang malah dieksekusi oleh Aura Esports. Iya, timingnya kurang pas sih dari segi positioningnya. Nolan GB pun tadi nggak bisa dapetin sweet spot biar supaya hit and run. Yang membuat akhirnya Aura ngedapetin momentum dengan sangat baik. Dan ingat, dua sisi potensial yang area of effect-nya gede. Ruby dan juga Tigreal, ini adalah keuntungan dari Aura di saat open space sudah mulai terbuka. Ya, tapi kita jangan lupakan ya, semakin di late game, ini Iron Shiki bakal lebih bebas lagi untuk memainkan 4-1-nya. Makanya dia udah mulai nggak main teamfight kan, karena untuk Iya. mengurangi resiko dia tumbang, tapi memperbanyak gold dia sendiri. Betul, dan itu akan menjadi PR khusus untuk OP Pegasus, karena siapa nantinya yang akan ditugaskan untuk mengantisipasi laning jauh yang terus-menerus dipress oleh Iron Shiki. Terlihat dari segi item memang di menit ke-9 ini sudah cukup banyak item yang dimiliki oleh Iron Shiki. Ya mungkin untuk satu lagi item bisa ke arah Corrosion Sight langsung ke arah WON sih. Kalau udah ada Corrosion Sight mungkin Iron Shiki bisa poking pelan-pelan. Namun baru kalau udah ada Wind of Nature lah mungkin baru dimulai pairing kan.
dengan adanya power dari Tigreal. Tapi ya lihat, kayak gini-gini kan juga kecil-kecil yang untungin gitu loh. Untuk teman-teman dari Aura, semakin kebuka lagi space-nya OP, semakin banyak juga jungling area yang akan dipegang oleh Aura. Ya, itu akan menjadi PR tersendiri untuk OP. Tapi sejauh menit 10 berjalan game kita yang pertama, hanya trading objektif saja dilakukan. Aku nggak ngeliat adanya gap gold antara jauh berbeda, meskipun Implosions coba untuk meng-engage. Devera, I'm offended dibuka, masih cukup aman sepertinya. Penalty zone yang digunakan untuk menangkap The Blazing Duet dan berhasil kembali dari si match ke Devera. One man down dari OP Pegasus mencari Tole di bagian depan sana, Donald of King, tapi Richie menjadi pertukaran. Dan kembali 4 member saja yang tersisa di Lord yang pertama. Ya, ada sedikit overcommit juga yang dilakukan oleh Aura tadi ya, di saat mereka ingin mencoba mengambil lebih di saat adanya Special Migration plus Fighter KWM. Tapi dari OP pun tadi Fighter KWM-nya cuma karena 1 orang doang. Karena dari Regen Nakal yang ngebuat akhirnya offensive power dari Tole nggak bisa maksimal, tapi Nolan. Oh, GB! Ter-outplay sudah oleh Iron Shiki. Dan ini akan menjadi kerugian yang fatal untuk OP Pegasus. Mereka kehilangan objektif Lord yang pertama karena dengan tanpa ada jungler, ini Aura Esports punya chance setup yang jauh lebih menguntungkan. Iya, tapi mereka juga masih mau scouting dulu nih. Apalagi melihat dari segi HP-nya Favian tadi kan juga udah mulai terkiris ya. Membuat mereka harus fallback terlebih dahulu, ditambah dengan faktanya mid lane masih belum hancur dari OP. Mungkin itu yang dipertimbangkan oleh Aura. Sekalinya di reset, OP bakalan cepat baliknya dengan mereka punya safe space di arah mid lane. Ya, tapi untuk kontes Lordnya ini bakal cukup merepotkan. Special Migration Connect mencoba untuk all in, tapi Blossion di timing yang tepat belum membuat Regen Nakal ter-take down, pertukaran dengan Zeldron. Tapi Lord masih coba di kontes dengan 1 poin tambahan. Dan ya, Lord kembali menjadi milik Aura Esports. Dan kali ini OP Pegasus harus rela kehilangan 2 member mereka. All in menuju ke arah dari Regen Nakal, namun ternyata dengan kondisi yang cukup sempit, itulah golden opportunity bagi Aura untuk mengeluarkan implosion. Apalagi lagi dan lagi Nolannya tertarik dan bahkan ditumbangkan di tangan dari Aaron Shinki. Wow, itu susah sih. Lagi-lagi ya, dengan sisi power yang banyak dari Aura Esports, Nolan dengan fracture yang udah di nerf sekarang nggak punya sisi immunity, membuat dia menjadi target yang selalu ditangkap oleh Chris Phobia dan Richie. Kombinasi Shadowblade Slaughter yang sepertinya belum connect ya ke arah seorang Mifta Cuy di dalam area high ground. Ini teman-teman dari Aura pun kalau dilihat dari segi lore patternnya ya, mungkin mereka akan coba untuk ngambil 1 turret, abis itu langsung fallback. Karena mereka udah dapetin momentum dengan sangat bagus nih. Dengan gold gap di angka 4000, Iron Cheeky juga udah recover. Tinggal gimana Regen Nakal bisa memaksimalkan ammo vendor-nya aja. Untuk sekarang, karena dia akan delay dengan Special Migration. Oke, kembali Special Migration dibuka. Didorong mundur, Zephyr masih cukup aman. Blazing Duet dari Iron Cheeky mencoba untuk men-take down 1 member, tapi ternyata malah Favian yang dihilangkan nyawanya. Dan Aura Esports harus berpuas dengan hanya mempoking destroy top lane saja dari OP Pegasus. Nggak masalah, dan mereka udah untung banget dengan outer dan juga inner turret yang sudah hilang semuanya dari OP. Lagi dan lagi, dominasi untuk dari segi jungling areanya OP udah mulai dipegang oleh Aura. Bahkan di momen dimana mereka punya Novaria loh. Iya. Ini yang bikin repot. Dan walaupun ada Novaria, aku melihat Chris Phobia jarang sekali kelihatan di map. Untuk di game kali ini. Ini yang ngebuat akhirnya Aura pun saat itu saya bisa semena-mena. Betul. Terhadap teman-teman dari OP. Tapi yang paling jadi PR ya, ini karena memang Chris Phobia, meskipun dia jarang terlihat, tapi dia selalu on point penggunaan implosion. Betul. Terbukti dari 11 assist yang dia kantong. Iya. Wow. Itu yang bisa dibilang agak merepotkan bagi teman-teman dari OP. Flicker plus implosion itu selalu achieve something gitu loh. Iya. Untuk bisa jadi keuntungan yang domino effect untuk teman-teman dari Aura. Ya, seperti contohnya tadi, Lordnya dapat, tiba-tiba Nolannya juga hilang dari teman-teman OP, dan bahkan team fight pun tetap aku katakan 80% dipegang oleh Aura. Tetap 80% dipegang oleh Aura, tapi memang Aura memegang kendali permainan di menit ke-13 ini. Seraya menunggu untuk Lord yang kedua yang akan segera hadir di 45 detik yang akan datang. OP Pegasus. Momentum seperti apa nih yang mereka butuhkan untuk setidaknya mengejar ketertinggalan gold yang ada di menit ke-13 ini? Serba salah sebenarnya. Kenapa aku bilang serba salah? Kalau kita ngeliat dari Aura, sekalinya ada overconfident bahwa teman-teman dari OP akan maju. Mereka nggak pernah tahu di belakang ada Richie apa enggak. Yes. Jangan sampai kejadian kayak tadi di mana Zeltronnya lagi mencoba untuk melakukan free hit, tiba-tiba di burst down di tangan dari Richie. Karena balik lagi, untuk dari segi damage dealer yang paling besar, itu ada di Nolan dan juga Kari. 1 hilang, itu udah berat banget. Sementara Miftah dengan Novarianya, pernah nggak kita lihat dia punya safe space di belakang? Iya. Dia selalu benar-benar bermain dalam tekanan juga ya. Selalu was-was juga. Selalu was-was gitu loh. juga. Lebih was-was daripada Kari, tapi itu juga diuntungkan karena range dia yang jauh. Sementara Kari di sini jadi korban utamanya. Bisa dibilang penekanan dari Aura. Betul, dan memang itu udah tugas yang dilakukan sama Aura udah benar-benar bagus banget. Iya,
menekan ke arah Zeltron agar Zeltronnya nggak bisa bebas. Tapi kali ini objektif Lord yang kedua sudah mulai akan coba diambil oleh Aura Esports. Memang persiapan dengan conceal play-nya tapi di cancel dan di Blossom Blessing duet Iron City langsung bisa membombardir karena member-member OP Pegasus mencoba memberikan keadaan tapi masih flicker out dari Phobia. Malah Towe yang ter-take down mencari target selanjutnya. Richie engage dengan Shadow Blade Slaughter masih aman untuk menghindari mautnya tapi Zevera gak bisa diselamatkan. Target kedua didapatkan dan Aura Esports benar-benar untung sekali di kontes objektif Lord yang kedua. Lagi dan lagi Chris Phobia depan mata dan Nolan dari GB juga mencoba untuk cabut terlebih dahulu dengan 2 bar HP tersisa tapi dikejar juga oleh 3 player. Ya, meskipun dia berhasil men-take down Iron Shiki tapi sebenarnya GB nggak Bad terus Lord-nya. selamat. Dan itu dia poin ketiga yang dikantongi oleh Aura Esports pada saat Lord and Hans mendekat ke base dari OP Pegasus. Defensif mungkin akan agak sedikit sulit ya untuk teman-teman dari OP apalagi dengan posisi di arah top lane turret juga sudah tinggal sedikit dari segi HP-nya. Jadi power charge attack akan langsung menghancurkan top lane turret. Sementara di arah mid lane lihat Chris Phobia di depan sana saking beraninya dia nggak sama sekali takut untuk menyentuh sekali ke dalam dari sekitar. Ya, tapi pengorbanan GB untuk mendapatkan Iron Shiki itu terbayarkan loh. Ini nggak ada marksman dari Aura Esports dan akan cukup susah ya menurut aku untuk mereka bisa men-take down base dari OP Pegasus. Meskipun base turret akan dihancurkan semuanya. Tapi Lord masih cukup sehat juga sambil menunggu kehadiran dari Iron Shiki ke dalam area hate base dari OP Pegasus. Special Migration dibatalkan begitu mudahnya dengan Mortal Base. Coil dan juga charge yang dikeluarkan. Tapi base sepertinya masih bisa di-defense oleh OP Pegasus. Setengah ya langsung hilang ya Iya, iya. di base-nya OP Pegasus. Yang mereka harus lakukan untuk sekarang menurutku lebih ke arah bagaimana mereka bisa melakukan setup team fight dengan manis sih. Karena penalty zone yang aku lihat dari tadi ini masih belum bisa mendapatkan lebih dari 1 orang. Ya, Facial migration pun juga kebanyakan tadi kenanya ke arah Reja Nakal. Otomatis nggak ada banyak space yang bisa dimaksimalkan oleh GB. Main-mainnya ya mirip-mirip kayak Richie tadi seperti yang aku bilang. Ngumpet-ngumpet dari belakang, sekalinya dapat ya udah langsung pulang. Tapi kalau misalkan sebagai jungler dengan damage output sebesar itu, wah kayaknya agak susah sih. iya. Gitu loh, apalagi ya yang dimaksimalkan oleh Aura itu bukan sakitnya damage mereka, tapi lamanya sisi yang mereka berikan terhadap OP Pegasus. Itu yang membuat mereka agak susah untuk di counter setup. Nah, buat teman-teman semuanya juga jangan lupa ya untuk selalu gunakan GoPay agar kalian mendapatkan diskon sebesar 20% untuk setiap penggunaan dari GoPay itu sendiri. Dan untuk di menit 17, memang Aura masih memegang kendali penuh. 2.600 gold lead, mereka akan semakin mudah lagi untuk melakukan setup di Lord selanjutnya. Berbanding terbalik dengan OP Pegasus, mereka masih cukup struggle. Meskipun di menit 18, anything can happen. Terlihat dari semua item yang dikumpuli oleh Zeltron dan juga GB, harusnya cukup damage output yang dimiliki oleh OP Pegasus untuk membalikan keadaan. Untuk sekarang sepertinya cukup, tapi yang harus mereka ingat juga minion wave. Ini harus cepat dibereskan, makanya Zeltron juga udah mulai maju lumayan jauh juga, walaupun lihat di depan sana itu udah mulai ada yang nongkrong-nongkrong. Chris Phobia dan juga Iron Shiki. Boleh Iron Shiki menit-menit pertama ditekan dengan sebegitu parahnya, tapi lihat bagaimana growth-nya Iron Shiki sebagai damage dealer utama dari Aura. Sisanya kalau kita ngeliat ke arah Lord, entah kenapa feelingku OP mungkin gak bakalan kontes, tapi bakalan coba colong-colong satu pick off. Kemungkinan ya untuk jadi ngebuat defense powernya tuh nggak harus 5 lawan 5 gitu loh. Ya, itu juga bisa mereka lakukan ya. Tapi masalahnya sekarang Iron Shiki nggak main 4-1. Mereka benar-benar fokus untuk menjaga Lord yang ketiga ini. Yang sepertinya akan segera didapatkan juga oleh Aura Esports. Terlihat Special Migration sudah mulai dibuka. Oleh di bagian depan seorang diri menang damage yang cukup pasif. Dan sepertinya mencoba untuk engage kembali dengan Blazing Duet. Iron Shiki masuk, penalty zone digunakan. Masalahnya Tole dan juga Zeltron nggak bisa selamat. Terlihat bagian atas mencoba untuk menangkap dengan dia member dari triple kill. Iron Shiki benar-benar menguntungkan sekali kepada Aura Esports di Seeds Lord yang ketiga. Dimulai dari satu miss move yang datang dari Guinevere. Maju ke depan sana, mencoba untuk adanya follow up attack, tapi ternyata tidak follow up sama sekali. Dan Nolan dari GB pun hilang immortality-nya. Gak bisa selamat dan itu dia member keempat yang dihilangkan. Dan Aura Esports Sang Naga menutup game yang pertama dengan begitu mulusnya. What a nice movement by Iron Shiki. Yes. Di arah early mungkin kelihatan bahwa Iron Shiki ditukarkan untuk Turtle. Dan bahkan Gold Shield Turtle diambil secara setengah oleh teman-teman dari OP Pegasus. Tapi ternyata